Oke, bertemu lagi dengan saya Fandi W dan teman saya Ferhan Karis yang akan membantu Anda sekalian dalam mengupas bawang. Mengupas problematika seputar hukum-hukum Islam yang ada di kalangan masyarakat. Bersama narasumber kami yang tidak bisa dianggap remeh mestinya dalam acara Takon Kang Takon Terus. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita. Semoga kita semua dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, berhubung kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan, kami segenap tim Takon Kang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di segala penjuru dunia. Semoga puasa Anda sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wah, kayaknya bentar lagi ini mendekati lebaran nih kayaknya. Ya, lebaran sudah di depan mata. Depan mata kita ya. Ya, depan mata. Kira-kira tinggal 10 hari lagi kita berpuasa. Ya, mungkin 1, 2, 3, 4 hari. 4 hari? Iya. Kayaknya sih 4. Tapi kamu tahu nggak? 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada peristiwa apa? Kalau setahu saya sih 10 hari bulan Ramadan itu ada peristiwa yang dimana Soekarno-Hatta itu diculik oleh pasukan Jepang. Apa itu? Ngawur. Rengas Dengklok. Enggak, salah. 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 Atau udah. Jadi peristiwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada yang namanya peristiwa Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Makanya kita harus memanfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu dengan memperbanyak amal ibadah. Nah, seperti yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Emang kita melakukan apa? Nah, kita kan mau belajar bareng di sini sama narasumber kita. Belajar itu kan termasuk ibadah. Kira-kira siapa ini narasumber kita kali ini? Narasumber kita kali ini juga nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Berarti canggih dong. Atau enggak botol? Kan bukan kaleng. Ya gitu konsepnya, Mas. Oke, mending langsung kita panggil aja narasumber kita. Oke, kita panggil narasumber kita. Tiada lain tiada bukan Kang Bayu Irawan. Tepuk tangan dulu mungkinnya. Selamat datang sebelumnya Kang Muhammad Bayu. Gimana tadi di lift? Saya ini kan pemabuk berat. Betul. Tadi itu saya sudah minum antimo, tapi masih aja pusing mual. Tapi ini demi Alitkon ya saya usahakan. Baik. Belum apa-apa sudah perjuangannya sudah berat. Ya. Gimana ini tadi perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar. Ini kan apalagi udah mau lebaran ini kan banyak pemudik ya, kita harus salib sana salib sini lah. Banyak racing intinya. Ya. Oh Kang Bayu, jadi ya gitulah. Ya. Jadi gini Kang, sebelumnya tim kami ini sudah menampung banyak sekali soal dari para netizen yang bertanya melalui kolom komentar di YouTube kami, atau ada juga yang melalui DM akun medsos dari akun kami. Akan tetapi setelah kita diskusikan itu hanya ada
2 soal saja yang akan kita diskusikan pada acara episode kedua kali ini. Hanya 2 soal itu. Ya, hanya 2. Berarti 2 soal ini sangat spesial, sangat istimewa berarti. Terpilih ya. Setelah kita rangkum semuanya, kita diskusikan, akhirnya kita sepakat memilih 2 soal itu ya. Ya. Oh iya, untuk para penonton atau netizen yang sudah berkomentar, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan Tetapi kami mohon maaf karena kami belum bisa kita ACC semuanya pertanyaannya karena keterbatasan waktu dari kami. Sekali lagi mohon maaf para pemirsa. Mungkin bisa di kesempatan selanjutnya. Oh ya, mungkin nanti kesempatan selanjutnya insya Allah kita perhitungkan lagi. Oke, kita fokus dulu ke narasumber kita. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan Kang Bayu ini, oke? Jadi menurut data di sini Kang Bayu itu mondok di Al-Itkon, termasuk menjadi santri Al-Itkon sejak 2016. Nah, benarkah itu adanya Kang Bayu? Ya, saya mulai mondok itu sejak tahun 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah masih di Al-Itkon. Alhamdulillah. Dari 2019 2016 sampai sekarang berarti terhitung 9 tahun. 9 tahun berjalan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar. yang narasumber kemarin itu kayaknya Juga 2016 ya? Juga 9 tahun. Kemarin ada narasumber dari 2016 juga. Ya, namanya Kang Noval. Kang Noval. Anda tahu Kang Noval nggak? Soalnya di angkatan saya itu yang namanya Noval itu ada 5. Noval yang mana? Bersaudara. Bukan 5 bersaudara. 5-nya itu beda-beda semua, tapi namanya Noval semua. Yang mana ini? Noval yang mana? Namanya Noval Hilmi, Kang Noval Hilmi. Oh, kalau Kang Noval Hilmi ya alhamdulillah saya kenal lah. Beliau itu berangkatnya hari Kamis, saya hari Rabu. Selisih 1 hari. Selisih Selisih 1 hari saja. Tapi yang penting satu angkatan. Satu angkatan. Oke. Dan termasuk menurut data di sini Anda itu termasuk atlet Olimpiade Geografi, baca kitab dan juga menggemari dalam hal tulis menulis. Nah, ini gimana nih? Coba mungkin bisa di-spill ceritanya mungkin dari keluh kesahnya atau mungkin ada kisah-kisah unik dari pengalaman Anda itu tadi. Kalau geografi itu dulu pas waktu saya masih sekolah di Madrasah Aliyah lah. Itu dulu pernah meraih 2 perak dan 1 perunggu. Itu kalau geografi. Tapi nggak usah ya. Ini saya cerita yang tulis menulis aja. Sekenanya Anda saja. Culture. Kalau tulis menulis itu awalnya itu gini. Awalnya itu banyak dari teman-teman saya, banyak dari beberapa teman saya itu istilahnya mengeluh kaitannya keberatan dalam hal mempelajari ilmu sorof. Ilmu sorof akhirnya ya istilahnya meminta tolong gimana ini untuk merumuskan istilahnya membuat buku atau membuat rumusan agar mudah mempelajari sorof. Oke, akhirnya saya dan teman-teman setelah musyawarah dan lain sebagainya kita buat terjemah al-maksud bahasa Indonesia. Tapi waktu itu nulisnya masih di kertas dan ballpoint. Masih di kertas dan ballpoint, sudah terkumpul, sudah hampir jadi. Nah, di tengah perjalanan kita menulis itu ada yang kertasnya itu terkena tumpahan kopi, ada yang hilang dan lain sebagainya. Intinya gagal. Tulisan itu gagal. Bentar. Itu Anda masih manual pakai kertas? Pakai kertas dan ballpoint, masih menulis. Menulis pakai tangan? Saya coba pakai kaki susah. Pakai tangan. Ya. Berarti itu masih manual banget ya? Manual, masih manual. Ya mungkin kami berpikirnya mungkin belum saatnya atau mungkin kalau dalam istilah pesantren itu bisa jadi karena istilahnya nggak ditirakati. Dalam waktu itu nggak ditirakati. Tapi selang beberapa waktu itu kan mau istilahnya ada wisuda tamatan. Wisuda tamatan, saya dan beberapa teman saya itu ingin membuat kenang-kenangan.
tapi yang memang benar-benar dikenang dan bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Akhirnya kita buat terjemah Al-Jurumiyah beserta keterangan dan syarah, dan ada beberapa pertanyaan tentang Jurumiyah. Itu sudah jadi, sudah clear, sudah di tasheh, sudah dicetak juga. Itu alhamdulillah. Itu yang terjemah Jurumiyah. Lalu ada juga yang buku hasil kumpulan hasil musyawarah. Kumpulan hasil musyawarah. Kumpulan hasil musyawarah. Iya. Kayaknya sih kita punya ya. Di mana ya kamu? Pernah lihat. Coba dicari. Cari. Ada nggak di sini? Ini. Oh ini. Ya, Ini bukan. ini. Nah, itu juga termasuk salah satu Bisa dilihat. karya lah saya dan teman-teman itu. Yang paling istimewanya lagi itu setelah membuat ini dan terjemah Jurumiyah itu saya dan beberapa teman lah itu diberi tugas oleh Abah itu untuk mengumpulkan kisah-kisah yang diambil dari beberapa kitab, termasuk Duratun Nasin, An-Nawatir dan lain sebagainya, kitab-kitab yang isinya itu kisah-kisah lah. Itu dikumpulkan kisahnya, dibuat buku. Judulnya dari Abah langsung, judulnya Qissatul Ajibah. Qissatul Ajibah itu mungkin yang menurut saya spesial dan istimewa lah, karena dari dalam langsung. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Tugas langsung oleh Abah. Kang Bayu. Ngeri. Yang lagi on proses ini buku Gondelan Sarung, ini mohon doanya ya. Buku Gondelan Sarung ini masih dalam on proses. Jadi total mungkin ada kurang lebih 4 berjalan ini buku yang mungkin nanti akan kita terbitkan. Boleh tepuk tangan lagi semua penonton. Ya, pokoknya kita dari tim Takon Kang juga tentunya para pemirsa dari di rumah terus mendoakan dan terus mensupport karya-karya berikutnya dari Kang Bayu. Terima kasih. Ya. Jangan khawatir. Oke. Itu penting. Oh iya, mungkin motivasi saya untuk terus semangat dalam berkarya dalam hal tulis menulis ini, saya itu pernah membaca suatu quotes saya pernah ngaji di suatu. Benar. Siap-siap ini para pemirsa ini ada. Siapkan bolpen, patlot, spidol, semuanya. Saya pernah ngaji di suatu kiai itu, di dalamnya itu ada tulisan membaca sejarah itu penting, tapi membuat sejarah itu jauh lebih penting. Catat pemirsa. Catat. Jangan lupa. Hari ini jangan lupa catat pemirsa. Membaca sejarah itu penting, tapi Membuat sejarah jauh lebih penting. Oke. Mungkin itulah motivasinya. Oke, terima kasih Kang Bayu atas ceritanya tadi, mungkin sangat bermanfaat dan mengandung motivasi untuk kami tentunya juga para pemirsa di rumah. Dari perjuangannya tadi, mulai dari menulis manual pakai tangan, pakai kertas, kemudian sampai ada alhamdulillah sekarang sudah ada laptop ya. Sudah ada laptop. Bisa dibayangkan itu. Gimana kalau dulu itu pertama-tama nulis udah pakai laptop? sekarang sudah pasti jadi apa ya? Puluhan pasti karyanya Kang Bayu ya. Enggak juga mungkin. Biasa aja lah. Oke, Bayu, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut membahas pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke, langsung soal pertama ini dari @Dikrun Naim. Takon Kang, kemarin siang saya tidur dan mengalami peristiwa yang begitu dahsyat. Peristiwa dahsyat? Iya. Bentar, ini lanjutannya belum. Peristiwa yang begitu dahsyat hingga celana saya basah. Terus saya bingung mau meneruskan puasa atau tidak. Soalnya saya pernah dengar keterangan kalau keluar mani itu membatalkan puasa. Minta pencerahannya dong Kang. Gitu pertanyaan dari @Dikrun Naim. Oke, berarti kasusnya Mas Dikrun Naim itu tidur lalu mimpi basah iya. Istilahnya.
Lebih bahasa puasanya itu gimana? Iya. Puasanya itu gimana? Jadi gini, memang keluar mani itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Tapi tidak semua keluar mani. Enggak semua yang keluar mani itu dapat membatalkan puasa. Gitu. Ada yang keluar mani tapi tidak membatalkan puasa. Itu ada. Yang membatalkan puasa dulu ya. Kita bahas yang membatalkan puasa dulu. Yang membatalkan puasa itu kalau keluar maninya satu karena istimna. Istimna itu apa? Istimna itu tolabu khurujil mani biyadihi au biyadi ghairi au biyadi halilatihi. Atau dalam istilah sekarang bahasa gaulnya itu onani lah atau masturbasi. Onani atau masturbasi, keluar mani itu batal puasanya. Puasanya batal. Terus yang nomor dua itu keluar mani karena adanya mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Mubasyarah itu persentuhan kulit. Misalnya ada pasang suami istri. Suaminya mencium istri atau merangkul istri, bersentuhan kulit sampai keluar mani. Ada mubasyarah ini, ada persentuhan kulit. Nah, itu puasa suaminya itu batal. Kalau bersentuhan kulit atau yang dalam contoh tadi mencium, merangkul istri sampai keluar mani kok bersentuhan kulit atau mubasyarah itu batal puasanya. Lah, kalau enggak bersentuhan gimana? Kalau enggak bersentuhan dalam istilah fikihnya itu ada istilah intifaul mubasyarah. Tidak ada persentuhan kulit. Misalnya suami atau istri, suami merangkul atau mencium istri. Tapi masih ada penghalang, masih ada satir atau tabirnya yang menghalangi kulit. Itu walaupun sampai keluar mani itu puasanya tidak batal. Karena masih dalam koridor intifaul mubasyarah. Tidak ada penghalang. Oh, masih ada penghalang. Kalau tidak ada penghalang batal, kalau masih ada penghalang walaupun keluar mani itu tidak batal. Nah, dalam kasus Mas Dzikrul Naim ini termasuk tergolong yang intifaul mubasyarah atau tidak adanya persentuhan kulit. Karena kan mimpi itu kan tidak mungkin persentuhan kulit, itu intifaul mubasyarah. Itu tidak batal, puasanya tidak batal. Contoh lainnya lagi, misal Kang Haris itu sedang duduk di depan rumah, ada cewek lewat. Akhirnya pikirannya Mas Haris itu melayang-layang fly sampai keluar mani. Saya nggak pernah, jangan saya Misalnya aja. Itu karena di kitab itu ada keterangan gitu. Melihat lalu berpikiran nge-fly sampai keluar mani. Seketika lihat cewek lewat, pikirannya nge-fly sampai keluar mani. Astagfirullah. Itu golongan intifaul mubasyarah. Meskipun keluar mani itu enggak batal. Golongan ini sama golongannya yang Mas Naim itu tadi tidak batal. Jadi intinya puasa dari Mas Naim ini itu puasanya sah saja dan keluar maninya itu tidak termasuk yang sampai membatalkan puasa. Karena apa? Karena intifaul mubasyarah itu tadi. Oke, ini rumit juga ini sampai mengepul kepala. Tiup. Udah. Ya mungkin kalau masih bingung bisa aja di komen di kolom komentar atau di DM lah, atau bisa langsung datang ke Pondok Alitkon aja minta kejelasan. Masih membuka penerimaan santri baru. Ya, masih membuka penerimaan santri baru ini Pondok Alitkon. Oke Kang Bayu, tapi sebelumnya saya tadi belum dengar tentang keluar maninya ya karena bersetubuh. Keluar mani karena bersetubuh. Apakah itu batal? Itu kalau bersetubuh nggak usah keluar mani saja itu sudah batal puasanya. Anda jima atau bersetubuh, walaupun Anda itu nggak keluar mani itu puasanya sudah batal. Jadi nggak usah nunggu itu kan nggak keluar mani. Anda jima saja sudah batal puasanya. Oke. Jadi kesimpulannya Mas Dzikrul Naim, puasa Anda tetap sah. Selamat Mas Dzikrul Naim. Puasa Anda tetap sah. Semoga makin semangat menjalani sisa puasa Ramadan kali ini ya. Semoga tidak sampai menemui peristiwa yang dahsyat lagi. yang lihat orang langsung Oke, sebelumnya terima kasih juga buat Mas Dzikrul Naim telah menyumbangkan pertanyaannya yang sangat penting tentunya. Semoga jawaban dari Kang Bayu tadi cukup untuk menjawab
pertanyaan dari Kandikro Naim tadi. Amin amin. Oke, selanjutnya soal kedua dari Mbak Ed ini Mbak atau Ibu ini? Ed Nur Soleha. Cocoknya dipanggil Mbak atau Ibu? Soleha. Nur Soleh. Soleha. Soleh itu laki-laki, kalau solehah itu Ya perempuan. tahu. Enggak, ini pertanyaannya Itu Mbak apa? atau Bu asal bicara. Bu aja, Bu aja, Bu aja. Kayaknya Oke. udah dewasa ya. Dari Ibu Nur Soleha. Takon Kang, gimana hukumnya mencicipi makanan saat puasa? Karena kalau nggak dicicipi kan takutnya nanti nggak enak atau kurang apa gitu. Makasih Kang. Jadi gini, itu tentang mencicipi makanan Kang Bayu. Masalah ini juga sering banget terjadi khususnya untuk para kaum ibu-ibu ya, untuk kaum ibu-ibu di rumah itu sering Pas masak itu dicicipi ya. ya itu apakah batal atau enggak dicicipi. Kalau dicicipi nggak tahu batal atau enggak, kalau nggak dicicipi takut nanti Rasanya nggak kurang enak, ya. kurang. Nah gitu. Oke. Mungkin gini. Memang mencicipi makanan itu kan sudah sangat wajar ya dilakukan, apalagi bagi mereka yang tentunya banyak berkecimpung di dunia dapur, di dunia permasakan itu kan sangat lumrah kalau mencicipi makanan. Karena tujuan untuk mencicipi ini kan untuk memastikan, wah ini kurang apa, atau wah bumbunya sudah meresap atau belum. Itu kan nggak bisa dipungkiri, nggak bisa terlepas dari para mereka yang hobi atau sering masak. Nah, namun masalah muncul ketika gimana ini kalau saat puasa gitu kan. Ya. Nah, kalau mencicipi makanan saat puasa itu hukumnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ketika ada hajat. Seperti yang dilakukan oleh Bu Nur Solehah inilah. Bu Nur Solehah ini mencicipi makanan karena memang ada kebutuhan. Atau mungkin kan nggak mungkin kalau wah ini masakannya untuk partai besar, untuk orangnya banyak. Kan kalau rasanya nggak enak itu kan gimana nanti ya perasaannya juga kan mereka kecewa. Ini hukumnya boleh-boleh saja kalau ada hajat, tapi yang perlu diingat itu harus segera diludahkan. Mencicipi langsung diludahkan. Cukupnya lah. Nggak usah ditahan lama-lama, apalagi sampai tertelan. Karena kalau tertelan itu puasanya nanti batal. Itu kalau ada hajat, hukumnya boleh, tapi harus segera diludahkan. Kalau tidak ada hajat, misalnya Mas Fandi. Mas Fandi ini tiba-tiba ke dapur, lihat ibunya masak, tiba-tiba wah iseng-iseng aja. Iseng-iseng nggak ada tujuan apa-apa, nyicipi makanan. Ini hukumnya mencicipi makanan yang dilakukan oleh Mas Fandi, ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh, karena tidak ada hajat. Itu menurut kaulnya Imam Az-Zayadi. Itu ada di kitab Sarkawi ada. Itu. Intinya puasanya itu tetap sah, asalkan jangan sampai tertelan. Boleh-boleh saja, hukumnya boleh-boleh saja mencicipi makanan. Kalau ada hajat boleh, kalau nggak ada hajat berarti Makruh. Dan harus segera segera diludahkan. diludahkan. Kalau tertelan masih tetap batal. Baik, buat buat Password gua driving. Baik, buat Bu Nur Solehah, semoga jawaban dari Kang Bayu tadi bisa menjawab pertanyaan Anda. Mungkin cukup untuk menjawab ya, bisa memberikan pemahaman. Kalau gimana sih kalau ada hajat berarti Kalau ada hajat boleh, kalau nggak ada hajat berarti kalau nggak ada hajat makruh. makruh. Asalkan itu tadi segera diludahkan itu. Tidak sampai ditahan lama-lama di mulut lah. Tapi kayaknya kalau menurut aku sih dicicipi apa enggak itu rasanya sama aja. Loh, Itu kan kamu Soalnya itu lidah saya itu mati rasa. mati rasa. Iya. Kalau buat kamu yang mati rasa, buat kamu yang lidahnya mati rasa, aku punya menu khusus nih buat kamu. Apa Apa ini? nih? Bikin penasaran aja nih. Mau tahu nggak menu apa yang khusus buat kamu yang mati rasa? Apa nih? Menu bersamamu.
Aku juga punya tebak-tebakan untuk kamu. Apa? Kamu tahu nggak sayur-sayur apa yang nggak bisa dilupain? Saya Kang tahu. Bayu Saya tahu. Pasti jawaban saya benar. Apa? Sangat semangat nih. Mentimun. Loh, kok salah? Salah. Benar mentimun. Aku tahu. Apa? Enggak tahu. Sayur yang nggak bisa dilupain itu sayur bayam. Tahu nggak kenapa? Kok bayam? Sayur bayam. Bayam-bayam dirimu. Oke. Udah. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Kang Bayu. Ini di salah-salah Mungkin Pondok Alit kan perlu UKS atau apa lah. Untuk anda ini. Bukan aku tuh tadi ya. Iya. Diselingi Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa sedikit santai. biar nggak terlalu sepaneng tadi udah pusing juga tadi mendengar pernyataan. Soalnya pertanyaannya juga susah-susah rumit ini. Terima kasih kepada Kang Bayu juga para netizen yang sudah berkenan untuk memberikan pertanyaannya. Semoga lewat pertanyaan yang Anda tanyakan tadi bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk kami saja, mungkin bukan hanya untuk kami dan Anda, mungkin orang-orang di luar sana banyak yang belum tahu mungkin. Dan Semoga- bagi para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan dan langsung ketik saja di kolom komentar atau bisa lewat via DM di akun medsos kami. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe. YouTube, di follow akun-akun medsosnya Pondok Pesantren Alitkon. Karena apa? Karena subscribe itu gratis, yang bayar itu cuma kencing. Oke, yang bayar itu cuma kancing. Oke, kami mewakili segenap tim Takon Kang pamit undur diri. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata atau jawaban dari para narasumber kami mungkin kurang memuaskan atau kurang pas menurut para pemirsa sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara Takon Kang episode selanjutnya. Bye bye. Hati-hati, mulutnya jangan ngambil lagi ya. Kan saya pemabuk berat.